Halo pros, kali ini gue bakal ngajarin lu gimana caranya nyusun bab 4 skripsi kualitatif pakai AI-skripsilagi.com. Tutorial ini udah gue buat di video sebelumnya, tapi kali ini pengen gue buat lebih jelas aja. Nah di sini kayak yang udah lo lihat di dokumen gue udah nyusun semua data-datanya dan cara menyusun bab 4 skripsi kualitatif pakai AI-nya. Jadi nanti sebelum kalian menyusun bab 4 kalian, gue mau kalian buat dokumen yang sama kayak gue. Dan kalian susun data-data kalian biar nanti kalian juga gampang bikinnya. Oke, kita langsung mulai aja. Data pertama yang dibutuhin adalah judul skripsi. Di sini udah gue tulis, di sini judul skripsi gue apa. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Di sini tulis ya rumusan masalah lo. Masalah lo ada 2, ada 3, ada 4, ada 1, tulis aja. Nah, abis itu setelah kita nulis rumusan masalah, copy rumusan masalah lo. Kita buka ke skripsilagi.com. Kita buka ke sini. Lalu kita cari ke bab 4 lengkap. Lalu kita klik pembuat hasil penelitian yang ini nih. Sebetulnya ini tuh jadi buat bikin 4.1 sama 4.2-nya. Dan ini sebetulnya nggak perlu pakai AI. Tapi ya nggak apa-apa karena gampang aja. Terus ini bisa ke sini. Bisa diklik ini. Terus tinggal kita paste ya. Kita rumusan masalah kita ada 2. Terus tinggal kita kirim. Nah di sini, ini tinggal lu copy dan lu paste ke sini. Bikin namanya subbab 4. Habis itu lu masukin transkrip wawancara lu. Di sini gue udah masukin contoh wawancara singkat ya. Biasanya kan wawancara itu panjang banget, tapi ini contoh singkat. Dan setelah lu masukin transkrip wawancaranya, lu harus ngolah data transkrip wawancaranya dulu. Nah, biasanya ngolah data transkripnya itu sendiri ya. Tapi kali ini kita akan coba untuk dibantuin pakai AI. Jadi kita buka lagi skripsilagi.com. Kita back. Kita copy dulu transkrip wawancara kita. Kita copy. Lalu kita buka ke bab 3 lengkap. Jadi ini kan bab 4 lengkap ya. Jadi tuh olah data tuh ada di bab 3 lengkap. Dan kita scroll ke paling bawah dan ada di bagian pengolah data kualitatif. Nah di sini yang lo butuhin itu judul skripsi lo dan transkrip wawancara lo. Ini gue paste transkrip wawancara gue dan judul skripsi gue. Perlu diingat kalau wawancara lo itu panjang banget, lo sumari dulu aja di ChatGPT ya. Habis itu baru lo paste ke sini. Karena biar kredit lo nggak cepet habis. Habis itu lo tinggal klik kirim yang ini. Nah, di sini contoh yang gue punya udah keluar dan bisa lo lihat di sini. Ini tuh cukup lengkap dan rapi ya. Sebenarnya tinggal lo kopas aja, tapi nanti bisa dirapiin lagi pakai table. Di sini kayak lo lihat kita dapat kata kuncinya, kita dapat ide pokoknya, kita dapat konseptualisasinya dan sebagainya macamnya. Dan ini kalau lo scroll ke bawah kan ini kita dikasih kesimpulan ya. Nah, ini kesimpulannya itu bisa kalian klasifikasiin lagi untuk dikelompokin supaya nggak terlalu banyak. Misalkan ini ada 6 dan menurut kalian dampak lingkungan dan dinamika sosial itu sama, jadi bisa kalian gabungin. Jadi poin-poinnya itu nggak banyak. Intinya kalian kelompokin aja. Karena sejatinya kan transkrip wawancara itu panjang banget dan nggak cuma sama satu narasumber. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu narasumber, kalian bisa copy aja ini dulu, terus paste ke dokumen kalian dan bikin lagi yang lain. Dan nanti kalian klasifikasiin aja. Atau kalian juga bisa klasifikasiin lewat AI ini. Cuma kalau gue saranin sih mendingan klasifikasiin sendiri deh. Karena kan juga gampang. Yang kata-katanya sama, poin-poinnya sama itu kalian gabungin aja. Ini tuh di AI-nya juga ada ya pengelompok data namanya. Tapi mendingan kalian kelompokin sendiri aja. Lalu setelah itu kan kalian lihat di sini udah gua paste. Dan udah ada kesimpulannya juga. Nah kalau versi gua di sini supaya lebih rapi lagi, ini gua buat ke dalam table. Ini tuh sebenarnya cuma bentuk yang ini doang, ya. Tapi karena gua pengen rapih, jadi tuh gua buat di dalam table kayak gini. Nih, ini tuh cuma bentuk yang tadi kan. Ada ide pokoknya, dimasukin ke sini ada bentuk-bentuk kategorinya, kategorisasinya, dan di sini ada bab 4-nya. Ini gue buat ke dalam table biar rapi dan biar gampang ngerjainnya. Lalu di sini data selanjutnya adalah data triangulasi. Jadi setelah kalian nemuin kategorisasinya dan ide pokoknya,
itu kalian cari triangulasinya berdasarkan transkrip wawancara yang udah kalian lakukan. Ini udah gue catat di sini. Jadi kita bikin triangulasinya itu per ide pokok. Di sini ada ide pokok penggusuran tanah pertanian. Dan gue punya data triangulasinya, yaitu adalah gue observasi ke lokasi proyek dan gue punya dokumentasi dalam bentuk foto. Misalnya, lalu pada ide pokok kedua ada hilangnya mata pencaharian, dan pada triangulasi ini gue menemukan dari transkrip wawancara satunya lagi, yaitu dari narasumber dengan inisial TY yang mengatakan hal yang sama. Jadi ini kalian susun terlebih dahulu sebelum kalian menyusun bab 4-nya. Nah, sekarang kita udah selesai ngumpulin data-data awalnya. Nah, sekarang tinggal kita susun struktur bab 4-nya. Jadi pada skripsi kualitatif itu bab 4-nya nggak ngasal ya, nggak cuma main asal sebut judul, asal sebut subbab, tapi terkonsep dengan rapi kayak yang udah lo lihat di sini dari hasil coding kita tadi, dari hasil olah data kita tadi. Dan ya, sebelum kalian nyusun bab 4-nya tentunya pasti udah kalian bikin dulu strukturnya biar kalian nggak melenceng nantinya. Ini gue hapus dan gue akan contohin ke lu gimana cara bikinnya. Oke, pertama kita bikin dulu subbab 4-nya ya. Kita balik ke subbab 4, kita copy bagian yang ini. Ya, kita balik lagi ke skripsi kita misalnya. Terus tinggal kita paste. Oke. 4.1 dampak proyek bla bla, 4.2 bentuk kompensasi bla bla. Oke. Nah, setelah itu kan ini belum ada isinya ya. Nah, ini cara mengisi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 dan sebagainya, segala macam adalah kalian buka tabel yang tadi kalian bikin atau hasil olah data kalian yang tadi ini. Kalau gua kan udah gua bikin tabel, jadi gue tinggal buka tabel dan kita tinggal masukin ini yang warna hijau ini nih. Kita tinggal masukin kategorisasinya ke bagian isi-isi dari 4.1 tadi. Jadi nantinya isi dari 4.1 gua adalah dampak sosial ekonomi, proses implementasi, dan dampak kehidupan. Dan isi 4.2-nya adalah evaluasi kompensasi dan program pemerintah. Jadi ini tinggal kita copy aja. Masing-masing kita copy, kita paste ke misalnya ke skripsi kita tadi. Lalu kita buka lagi, kita copy lagi proses implementasi. Ini udah selesai? Belum. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel gua, ide pokok ide pokok dari kategori dampak sosial ekonomi itu ada 2, yaitu penggusuran tanah dan hilangnya mata pencaharian. Nah, ini tinggal kita copy aja lagi. Kita copy lagi. Lalu kita paste ke sini. Isinya. Kita paste. Lalu di bawahnya adalah hilangnya mata pencaharian, kita copy, kita paste, lalu proses implementasi. Nah, nanti kalau kalian udah selesai, hasilnya adalah kayak gini. Dan ini udah gampang banget, tinggal kalian bikin isinya aja. Nah, sekarang kita bakal masuk ke tutorial gimana cara ngisi masing-masing bab ini. Yang pertama, kalian buka website skripsilagi.com. Pastiin kalian udah punya data-datanya tadi tersusun dengan rapi kayak gua tadi ya. Lalu kalian buka penyusun hasil penelitian kualitatif step A. Kita buka di sini. Oke, di sini gua mau mastiin ulang, pastiin kalian udah punya tabelnya tadi atau hasil olah wawancara mentahnya tadi, dan udah kalian bikin struktur bab 4-nya. Setelah itu kalian tinggal buka skripsilagi.com. Nah, di sini kita punya data-data yang harus kita input. Gue bakal langsung input aja biar tinggal kalian ikutin aja. Nah, di sini inputan yang pertama adalah hasil kategorisasi coding. Nah, ini adalah yang ini ya. Kita mau bikin 4.1.1-nya dulu. Jadi kita copy, kita paste ke sini, lalu kita masukin narasumber di kutipan wawancara yang membahas
tentang kali ini kita mau bikin ide pokok yang misalnya ini, penggusuran tanah pertanian. Yang pertama ini kita paste, berarti kita mencari nama narasumber yang kita wawancarai yang membahas ide pokok penggusuran tanah pertanian ini. Ya tinggal kita buka hasil olah data wawancara kita atau buka tabel kita cari penggusuran tanah pertanian, maka ini kata kuncinya. Berarti ini tinggal kita copy dan kita masukin ke sini. Nah, nama narasumbernya kita misalnya BG, lalu data pendukungnya, triangulasinya, ini tinggal kalian buka lagi yang sebelumnya udah kalian susun triangulasinya. Ini penggusuran ide pokok tanah pertanian, triangulasinya adalah 2 ini, maka gua copy dan gua paste di sini. Ya. Setelah itu tinggal gua klik kirim. Nah, di sini udah selesai ya. Dampak sosial ekonomi merupakan fenomena yang menggambarkan bagaimana. Jadi kalimat pertama itu didefinisikan terlebih dahulu tentang bab yang akan dibahas, yaitu dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi itu apa sih? Didefinisikan terlebih dahulu oleh AI-nya. Nah, ini kalian baca, dan kalau memang kurang bagus tinggal kalian ganti atau kalian ulang lagi. Di sini misalkan udah oke, tinggal kalian copy, terus kalian buka struktur bab 4 kalian yang tadi. Kita masuk ke bawahnya penggusuran tanah pertanian yang ini, tinggal kita paste. Nah, di sini kan udah gue paste ya. Di sini ada gambar 4.1 juga yang tinggal kalian lampirin, masukin ke sini di bawahnya. Lalu di sini kita sudah selesai bikin 4.1 penggusuran tanah pertanian. Ini tuh dihapus ya. Setelah itu masih ada satu lagi kan. Tadi kan ada 2 ide pokoknya. Satu lagi adalah hilangnya mata pencaharian. Nah, ini untuk yang lebih dari 1. Untuk setiap ide pokok yang lebih dari 1 jumlahnya. Misalnya proses implementasi, ini kan ada 2 ya. Evaluasi itu ada 1. Proses implementasi ini ada 2. Kalau ada 2, itu yang keduanya ini, yang kedua dan seterusnya, itu kalian buat di penyusun hasil penelitian kualitatif step B. Kalau cuma ada 1, pakai step A aja. Tapi kalau ada 2 atau lebih dari 2 dan seterusnya, itu kalian pakai step B. Di sini kita buka, dan yang kita butuhkan adalah nama narasumber kita lagi, ide pokok yang akan dibahas, yaitu adalah hilangnya mata pencaharian. Kutipan wawancaranya adalah kutipan wawancara yang sama kayak tadi. Kalau gue di sini ya, biasanya sih beda. Di sini gue coba buka tabel dan copy yang ini aja. Lalu kita paste ke sini, dan data pendukung atau triangulasinya kita cari lagi di data dokumen yang tadi udah kita susun. Kita copy ke sini. Ya, ternyata triangulasinya juga dengan wawancara. Nah, di sini tinggal kita kirim. Nah, di sini setelah kalian keluar dan kalian baca segala macam, udah oke. Kayak biasa tinggal kalian copy. Dan oh iya, di sini biasanya ya, ini biasanya aja, kalau bentuknya bab 4 hasil penelitian itu, setiap yang ada kutipan wawancaranya itu biasanya dipisah dari teks lainnya, dari kalimat lainnya. Misalkan ini gua ada teks wawancara proyek pembangunan jalanan tol ini ya, dari si narasumber BG. Ini kita pisah dan kita buat di misalnya. Tapi nggak juga nggak apa-apa, dan ini tergantung ke struktur skripsi kalian. Lalu di sini yang tadi, kita sekarang akan mengisi hilangnya mata pencaharian. Jadi kita coba hapus dan kita paste. Nah, hilangnya mata pencaharian. Nih, dimulai dari sini ya. Hilangnya mata pencaharian adalah salah satu. Nah, sekarang dia menjelaskan, membuat definisi dari ide pokoknya, yaitu hilangnya mata pencaharian. Nah, ini tuh bisa kalian tambahin terlebih dahulu aja kalimatnya, karena kan supaya kalimatnya terhubung sama sebelumnya. Dan ini kan nggak dipisah dengan subbab atau apalah itu. Jadi kita buat kalimat penghubungnya, misalkan
dampak sosial ekonomi lainnya adalah hilangnya mata pencaharian yang dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang bergantung. Nah, ini terus ketika kita nemu lagi kutipan wawancaranya, ya biasa tergantung kalian. Di sini misalnya mau gua pisahin. Dan ini juga ada kutipan wawancara lagi. Dan di sini 4.1.1 udah selesai gua kerjain. Dan gua tinggal ngerjain 4.1.2 dengan cara yang sama, yaitu buka skripsilagi.com. Kita mau ngisi yang waktu persiapan tidak cukup dulu. Yang pertama berarti kita ke step A dulu. Kita tinggal klik step A, kita tinggal copy kayak tadi segala macam. Nah, kalau cuma satu, ya tinggal kalian gak usah pakai step B-nya. Misalkan 4.2.1 yaitu evaluasi kompensasi ketidakadilan kompensasi. Ini tinggal kalian buat aja. Kategorisasinya adalah evaluasi kompensasi. Evaluasi kompensasi. Nama narasumbernya adalah misalkan HG. Ide pokok yang akan dibahas adalah ketidakadilan kompensasi. Kutipan wawancara dan kata kuncinya tinggal kita cari di sini, yaitu kompensasi tidak sebanding dengan kerugian. Lalu ini tuh kata kuncinya tuh nggak selamanya pendek-pendek ya. Kalian kalau mau masukin kata kunci yang panjang itu juga boleh. Yang penting intinya ada di situ, karena kalian udah mereduksi data, jadi seharusnya nggak ada kalimat yang terlalu panjang. Misalnya ini gue mau masukin ini nggak apa-apa, gue masukin aja, gue copy, gue paste ke sini. Lalu data pendukung atau triangulasi, di sini ada wawancara dengan TY misalnya, kita tinggal copy, kita tinggal paste. Nah ini tinggal kita kirim. Nah, di sini udah selesai. Ya, kayak kalian lihat ya. Udah tinggal kalian copy aja kalau misalkan memang sudah oke. Terus kalian buka struktur bab kalian. Terus kalian buka, kalian isi ketidakadilan kompensasi bagian yang ini. Kalian paste dan rapihkan yang tadi ya. Bagian kutipan wawancara. Nah, hasil penelitian ini tinggal kalian terusin aja sampai ke 4 titik bla bla bla. Setelah kalian semuanya selesai, hasil penelitian selesai, kalian semua selesai kayak gini, kalian bikin data baru, yaitu nama datanya adalah data poin temuan. Poin temuan ini adalah inti-inti poin-poin yang kalian temuin tuh setelah kalian nyusun hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitian itu kan masih banyak banget ya. Kalian harus cari poin-poinnya itu kira-kira apa aja. Dan ini juga bisa dibantu pakai AI deskripsi lagi. Nah, kalau saran gue adalah, karena kan hasil penelitian itu kan hasilnya panjang banget ya. Jadi kalau saran gue adalah, kalian copy dari 4.1.1-nya ini. Kalian scroll ke bawah sampai kalian selesai ya. Ini kan tentang yang apa namanya, tadi tentang dampak sosial ekonomi dan segala macam. Ini tinggal kalian copy aja. Ini kita copy, lalu kita buka skripsilagi.com. Kita buka ChatGPT ya guys. Kita coba buka ChatGPT di sini. Nah, di sini kita pengen minta ChatGPT bikinin sumarinya atau bikinin ringkasannya. Jadi ya kita tinggal tulis aja lah apa ringkas teks di bawah ini tanpa mengurangi poin dan makna penting. Oke, tinggal kita masukin ya.
Tinggal kita masukin hasil penelitian kita dan nanti akan dibikinin hasil sumarinya yang cuma sedikit. Nah, di sini gue udah punya hasil ringkasannya. Jadi data hasil kualitatif hasil penelitian kalian reduksi lagi menjadi lebih sedikit dan kalian cari poin-poinnya dengan buka website skripsilagi.com, klik poin temuan hasil penelitian, terus tinggal kalian paste aja. Nah, di sini gue mendapatkan 5 poin temuan. Nah, poin temuan ini kalian copy, terus kalian paste ke poin temuan kalian. Dan hasilnya nanti, poin temuan ini akan menjadi isi dari bab 4 pembahasan kalian. Kita lanjutin ke bikin pembahasan. Nah, di pembahasan, itu syarat-syarat pembahasan itu biasanya nggak boleh ada kutipan wawancara, kalimatnya harus berbentuk konseptual, terus harus diperkuat dengan teori dan memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Biasanya pembahasan seperti itu. Makanya di sini harus kalian kumpulin lagi data-data tentang teori kalian yang berhubungan dengan poin-poin temuan kalian. Jadi ini tuh pasti ya, kalau kalian mengambil data lapangan yang benar, maka poin temuan kalian itu bakal serupa dengan teori-teori yang ada di bab 2 kalian. Nah, kalian tinggal copy beberapa yang memang mirip banget, serupa banget. Misalkan di sini gue punya poin temuan penggusuran lahan proyek jalan tol. Nah, di sini gue punya teorinya yang membahas demikian, misalnya. Lalu ada ketergantungan pada pertanian, gue juga buat bikin copy sedikit dari teori gue. Dan kalian juga harus punya data penelitian terdahulunya. Lagi-lagi harus sama ya. Harus berdasarkan poin temuan. Misalkan poin temuan pertama adalah penggusuran lahan, maka penelitian terdahulunya kita cari aja yang tentang penggusuran segala macam. Nah, setelah kalian punya ini, itu kalian tinggal nyusun bab pembahasannya. Dan nyusun bab pembahasannya, itu tinggal kita buka ke sini. Kan tadi kan 4.1 bla bla, 4.2 bla bla, dan kali ini adalah 4.3 pembahasan. Untuk bab pembahasan ini, kalian tinggal buka website skripsilagi.com. Kalian scroll sedikit, pembahasan kualitatif step A. Jadi pembahasan kualitatif step A ini tuh apa? Step A itu tuh cuma paragraf pertama sebelum kalian masuk ke pembahasan rinci. Poin-poin temuan tadi, jadi tuh kayak semua pembukaan di bab 4-nya, di pembahasannya aja. Di sini yang dibutuhkan adalah poin-poin hasil temuan. Kita udah punya di sini, tinggal kita copy. Oke. Tinggal kita copy di sini. Lalu pertanyaan rumusan masalah kamu. Kita buka rumusan masalah kita. Kita copy and paste. Lalu kita kirim. Lihat ya, bab 4 gua bab pembahasan gua di sini masih 0 dan kita akan nyusun dari 0 bab 4.3 pembahasan. Nah, ini udah keluar ya. Di sini dicantumkan juga temuan penelitian, yaitu penggusuran lahan bla bla bla, hilangnya sumber utama bla bla bla. Dan ini tinggal kita copy, lalu kita paste ke paragraf pertama pembahasan. Nah, untuk masuk ke keduanya ini biasanya sih dibikin subbab lagi atau gimana, terserah peneliti dan struktur pedoman skripsi. Kalau mau dibikin ya boleh, misalnya ini A-nya adalah penggusuran lahan ekonomi. Ini kalimatnya sih terlalu panjang ya, kalian bisa dibuat lebih konseptual. Kalau memang mau dibuat subbab, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu misalnya B, C, lalu kalian mau mengisi bagian yang A. Untuk mengisi ini, caranya adalah kalian buka website skripsilagi.com, lalu pembahasan kualitatif step B. Di sini data yang kalian butuhin agak banyak tapi nggak begitu banyak. Misalkan kita mau bahas ini, mau ngisi ini, maka kita copy, kita paste ke sini. Lalu teori-teori yang relevan, tadi kita buka kumpulan teori kita tadi yang berhubungan dengan penggusuran tadi ya, yang kita ingin bahas. Lalu tinggal kita copy, kita paste ke sini. Lalu penelitian terdahulu itu sebelumnya yang berhubungan dengan penggusuran. Kita copy.
lalu kita paste. Ini tinggal kita klik kirim yang ini, dan ini udah jadi. Jadi di sini tuh memang disebutin ya sel temuan awal. Jadi ini tinggal kita copy, nanti gue contohin. Ini kita copy, misalkan ini udah oke, ini tinggal kita copy, terus kita paste ke pembahasan kalian. Oke. Nah, di sini tinggal kita paste. Oke. Dan ya udah. Terus kita sekarang tinggal bikin yang B. Yang B itu apa? Yang B bisa kita buka di poin temuan. Jadi lagi-lagi ya guys, judul-judulnya itu nggak ngasal. Biasanya tuh memang banyak mahasiswa yang bikinnya itu sesuai sama inian mereka aja, tapi harus terus konsep ya. Nah ini tinggal kita isi dengan ini. Kita buat ulang. Kita pilih poin yang dibahas adalah, gua tadi copy yang ini ya, copy karena kita mau bahas ini. Terus kita pilih teori kita yang berhubungan sama penggusuran lahan, yaitu yang ini ya. Copy. Kalau ini apa yang baca kalian bisa di pause ya, Nah di sini gua udah muncul, tinggal kalian copy, tinggal kalian paste ke sini. Dan untuk yang C-nya ya tinggal kalian isi sendiri sesuai sama poin temuan kalian. Biasanya poin temuan itu banyak ya, karena bab pembahasan memang banyak. Dan udah selesai. Skripsi kalian, hasil penelitiannya udah selesai semua, dan pembahasannya 4.3 sudah selesai semua. Ya jadi gue harap kalian ngerti ya, gue bikin video ini karena sebelumnya video gue itu masih kecepatan, karena gue masih gugup ya, sampai sekarang sih gugup. Jadi gue harap kalian tuh ngerti apa yang gue maksud gitu loh, walaupun gue ngomongnya berantakan. Ya jadi kalau kalian kesusahan, kalian bisa chat adminnya aja, dan mulai saat ini akan rutin ngebalas chat. Karena sebelumnya itu kalau kalian ngerasa chat kalian nggak dibalas itu lagi ada suatu masalah ya, jadi agak berantakan sedikit. Dan ini udah selesai. Gue harap kalian ngerti dan thank you.